sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa, pemirsa. Penasaran kan? Ayo kita ucap salam dulu, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa salam seni budaya. Pemirsa lagi, tak lupa lagi pemirsa, salam hormat buat semuanya. Alhamdulillah, pemirsa penasaran kan ucapan saya tadi? Kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di channel Cahya di Seketelang. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Nah, pemirsa. Nah, pemirsa. Ini kan? Nah. Bapak. Aduh, apa kabar Kang Yadi? Sehat sekali. Nah, pemirsa, beliau kan? Penasaran kan? Nah, Bapak monggo diperkenalkan supaya pemirsa langsung tahu. Bapak monggo diperkenalkan. Ya, saya dengan TB Irfanul Hakim. Kebetulan saya juga dengan Kang Yadi ini udah bergabung sudah lama untuk mengembangkan budaya melalui film. Film-filmnya juga luar biasa dengan judul-judul kerajaan, film misteri Sang Ratu. Nah, pemirsa begini maksud beliau. Jadi beliau Bapak TB Irfanul Hakim ini sarjana hukum, pemirsa. Beliau ini sangat mendukung sekali adanya kami berkarya di film misteri Sang Ratu ini. Nah, Pak, kita tanya dulu, Pak. Pemirsa, yang kemana-mana ya. Nah, Pak, kegiatan untuk sementara ini, kegiatan apa nih, Pak? Monggo, coba cerita. Oke, saya kebetulan saya Ketua Umum Mitra Bangsa Sejati yang berkolaborasi dengan kabinet yang sekarang, artinya dengan MPR ya. Oh ya. Jadi dengan kebudayaan juga connect dengan 4 pilar kebangsaannya. Jadi di sini jelas dengan budaya ini, dengan adanya aktivitas melalui film ini memacu kepada generasi muda untuk berkreasi. Kan sekarang sudah ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kita harus kreatif. Nah, inilah yang dikembangkan kita dengan Kang Yadi, dan Kang Yadi adalah pelopornya. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah. Dia adalah pelopor pertama di Bogor. Nggak ada orang kayak seperti Kang Yadi ini berkarya, kita melestarikan budaya yang jelas. Yang jelas kita kan di sini di lembaga, yaitu Lembaga Adat Tatar Sunda, pun juga di bawah naungan Puskominfo, yaitu Bapak Ketua Dian Saputra Gumai, Eskom MM Aba Gumai. Nah, di sini memang visi misi Lembaga Adat Tatar Sunda ini melestarikan bermacam-macam budaya, termasuk saya di Lembaga Adat Tatar Sunda. Memang kami di sini memang melestarikan budaya, yaitu karena saya ini latar belakang orang film, jadi yaitu kita melestarikan budaya kolosal, Pak Komandan. Siap. Nah, Komandan ada lagi nih, Komandan. Ini visi misi begini maksudnya, planning ke depan apa, Pak Komandan, ini rencana apa kegiatannya ini? Maksudnya apa yang ini? Ya, mungkin kalau saya pribadi ke depan, apa planning ke untuk depan 2023 dan 2024, ketika saya juga cita-cita saya sampai ke parlemen, ya saya akan membangun sebuah kekuatan industri daripada seniman dan budaya gitu, melalui sebuah kegiatan yang semua orang harus kreatif, luar biasa, melalui film-film yang nanti akan kita gulirkan, dan melalui contohnya salah satu adalah misteri titisan Sang Ratu, film ini. Sang Ratu. Alhamdulillah. Jadi siapapun yang mau main silakan. Dan ya ini adalah pembelajaran untuk menjadi seorang artis dan budaya di sini. Amin ya Allah. Inilah Ya tetapnya. Mungkin akan kalau ada rezeki kita bisa bangun jalan-jalan dan juga saung untuk padepokannya kita gitu. Tempat kita ngeriung, tempat kita saling sharing, tempat kita untuk belajar casting dan belajar acting. Nah, Pak Komandan, informasinya Pak Komandan, maaf nih. Informasinya Pak Komandan pernah menjabat anggota dewan. Monggo diceritakan. Coba dulu. Memang kalau coba dulu pernah di Provinsi Banten. Provinsi Banten, pemirsa, anggota dewan di Provinsi Banten, mangga Pak. Berapa tahun ya, Pak? Ya hampir
sekitar 10 tahun. Wih, 10 tahun menjabat di situ sebagai anggota DPRD ya Pak ya, anggota DPRD Provinsi Banten pemirsa. Wah, salam hormat buat semua Banten, komandan-komandan semua di Provinsi Di Banten. Tangsel 5 tahun. Wah, Tangsel ya? Iya. Tangsel berarti Tangerang Selatan ya? Iya. Tangerang Selatan itu Ibu Airin, waktu itu Ibu Airin. Sekarang kan sudah berganti Benyamin Daphne. Subhanallah berarti. Nah, kita pertanyakan pemirsa semua supaya tidak penasaran pemirsa. Kita akan tanya-tanya lagi pada beliau nih. Nah Pak, kurang lebih hampir 10 tahun lah ya Pak menjabat sebagai anggota DPRD Banten dan Tangsel ya, Tangerang Selatan. Apa yang sudah didapatkan di sana, pengalaman atau kesan-kesan apa? Berinteraksi dengan rakyat pun juga kemungkinan membangun suatu yang bikin makmur rakyat, gimana sama nggak, apa kesan-kesannya sudah pengalaman yang dapat pengalaman dari sana. Jadi di sana memang yang kita utamakan prioritaskan adalah UKM. UKM. Jadi UKM itu untuk usaha kerakyatan rakyat dari menengah dan yang kecil dari mikro ya. Terus kemudian budaya-budaya kita lestarikan seperti ada pencaksilat segala macam. Itu banyak budayanya. Tapi di sana film seperti yang ada di Bogor ini belum ada. Oh begitu ya, yang kolosal begini tentang Belum kerajaan, tentang ini gitu ya. Belum. Berarti tanggapan Pak Komandan termasuk ini sesuatu yang baru ya, karya-karya seperti kami anak bangsa ini berkarya di bidang film, yaitu Misteri Sesang Ratu tentang Jawara dan Pendekar. Ya, Pak Komandan. Ini adalah terobosan baru. Terobosan baru luar Di biasa. dalam dunia perfilman, tapi anak rakyat ini yang mulai membangun yang dari bawah. Terima kasih. Bagaimana Pak mau Komandan. dilihat kalau nggak dibuat dari sekarang? Jadi Pak. kita bangkitnya sebuah produksi rumah rakyat melalui film yang paling bawah ini, melalui film kolosal kecil lah. Jadi artinya yang diminati masyarakat ternyata banyak penggemarnya karena sudah di YouTube sudah sampai 15 episode. Iya, alhamdulillah sih Pak Komandan. Kita sudah mencapai 15 episode. Nah, 15 episode. Nah, begini. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau ini datang ke lokasi syuting film Misteri Sesang Ratu. Dan juga pemirsa, beliau ini termasuk dapat peran juga di film Misteri Sesang Ratu, yaitu sebagai raja atau prabu pemirsa. Nah, kita tentang film nih, kita cerita lagi tentang film. Ntar baru lagi nih, Pak, setelah syuting di film Misteri Sesang Ratu jadi prabu. Merasa bangga enggak walaupun film ini termasuk seperti konten, karena maklumlah karena kan kita mengenai dana yang terhambat mengenai dana. Berkarya ini karena keterbatasan dana, jadi dana ini gotong royong, jadi selalu berkolaborasi. Nah, jadi bagaimana setelah ikut syuting di film Sesang Ratu sebagai prabu, kesan-kesan seperti apa? Mungkin ada kesulitan mengenai acting atau bagaimana? Kita mencerita film bisa sebentar. Oke, dengan diberikannya peran kepada saya sebagai prabu, peran yang sangat luar biasa dan sebuah kehormatan bagi saya karena memerankannya juga tidak mudah. Jadi karakter prabu itu yang benar-benar sebagai prabu itu nggak gampang. Dan saya banyak belajar dari Kang Yadi bagaimana memerankan karakter seorang prabu gitu loh. Dengan rileks, dengan santai. Akhirnya saya dapatkan itu, akhirnya baru saya berani gitu. Iya, soalnya seorang prabu itu dia harus santai. Pak Komandan mohon izin dulu, kita akan wawancara ini ke bawah. Dengan senang hati. Wawancara, alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau ini, Bapak TB Nur Hakimi. Kita akan menanyakan langsung dari masyarakat, langsung boleh dikatakan bisa berkenalan dengan hari ini, bersilaturahmi, bertatap muka dengan yaitu Bapak TB Irfanul Hakim, sarjana hukum. Pemirsa yang kemana-mana. Nah, teman Pak. Terima kasih. Ya. Nah, coba sini, sebentar. Pemirsa yang kemana-mana ya. Ya, siap. Nah, ini nih. Kita langsung ke adik ini dulu, ya. Adik.
Nah, Kan berarti kita bisa merokok. bagaimana setelah Bapak Irfan Nur Hakim ini, sarjana hukum ini, setelah berkunjung ke sini, bagaimana kesan-kesannya? Pernah main kan? Pernah Main bangga. bareng. Bangga sekali beliau ikut juga berkecimpung dan berinteraksi dan berkolaborasi, yang jelas mendukung di film itu Sang Ratu sebagai Prabu. Di sana Juga. fokusnya Merasa di sana bangga ya? nggak beliau? Merasa bangga ya, alhamdulillah. Oke pemirsa, kita akan wawancara lagi. Nah, ibu siapa namanya, Manggo? Bu Laras. Pemirsa, apa perkenalkan diri? Hai, nama saya Larasati. Larasati. Saya berperan sebagai Nimas Gayatri di sini. Gayatri. Nah, kita akan pertanyakan sekarang ini kan kedatangan beliau Bapak TB Nur Hakim, sarjana hukum. Nah, setelah berinteraksi begini merasa bangga nggak? Bangga sekali ya, bangga sekali dan nggak nyangka orang sesibuk Bapak mau menyempatkan diri untuk datang ya di tempat lokasi yang begitu sulit dijangkau juga, jauh gitu ya. Itu benar-benar saya yang nggak nyangka dan bangga ya Bapak, berarti kan sangat mendukung kegiatan ini dan itu juga jadi semangat untuk saya. Betul. Orang sesibuk Bapak aja bisa gitu, bisa, benar. kenapa saya nggak bisa, jadi itu buat semangat juga. Betul, dan juga beliau juga mendukung dan mensupport film yang jelas budaya, tentang kerajaan, tentang pendekar gitu. Nah, berarti kesannya bangga sekali ya. Sangat bangga dan sangat tidak menyangka orang sibuk Bapak itu mau meluangkan waktunya. Berarti beliau ini intinya buat rakyat lah, Ya, apalagi betul. ini mengenai budaya. Mereka sangat perhatian sekali sama budaya. Betul. Nah, akan kami pertanyakan, Bunda siapa namanya? Bunda Laras, pemirsa. Bunda Laras, Bapak TB Nur Hakim ini, andai kata beliau jadi menteri nih, merasa senang nggak? Setuju? Setuju ya, dari sini aja sudah kelihatan Bapak itu mendukung kami ya, kegiatan rakyat ya. Yang jelas beliau ini langsung berinteraksi sama rakyat, langsung memantau langsung. Yang jelas beliau ini sangat perhatian sekali mengenai seni budaya juga, termasuk pantas lah ya kalau beliau ini jadi menteri. Sangat lah ya. pantas. Sangat pantas. Oke pemirsa, kita akan tanya langsung kepada 2 dan 4 lagi pemirsa, kita langsung akan wawancara langsung. Dari sini aja. Fokus Ibu suaranya. Haja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo diperkenalkan. Waalaikumsalam. Saya namanya Ibu Mariati. Ibu Mariati, kita akan pertanyakan kan hari ini kedatangan beliau, orang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak TB Irfan Nur Hakim, sarjana hukum. Beliau menyempatkan ke sini, yaitu ada perhatian mengenai budaya, yaitu budaya seni film, yaitu tentang Kausa dan Jawara. Bagaimana merasa bangga enggak, kesan-kesan seperti apa setelah beliau bersilaturahmi dan menjumpai kita semua, bagaimana? Monggo. Iya, merasa bangga, terima kasih sama Bapak Irfan yang sudah menyempatkan ke tempat ini. Mungkin ini suatu kehormatan bagi kita karena Pak Irfan ini sangat perhatian sebenarnya dan merakyat. Merakyat, menjunjung sangat perhatian juga mengenai budaya. Sampai beliau sampai ke atas gunung juga beliau rela dan juga melihat langsung, berinteraksi langsung kepada rakyat gitulah ya. Nah, kan saya pertanyakan, ini kan dari warga langsung lah ya. Kan kalau menteri itu kan melingkupi seluruh warga Indonesia. Andai kata Bapak TB Irfan Nur Hakim menjadi menteri, sangat mendukung dan senang sekali seperti itu. Sangat mendukung sekali karena Pak Irfan itu pantas menjadi menteri itu karena merakyat dan memperhatikan rakyat. Dan juga beliau ini juga sangat perhatian sama sekali dengan budaya. Kemungkinan kalau soal menteri ya bagaimana yang berkuasa aja ya, mau jadi menteri budaya juga boleh gitu ya, sesuai dengan kemampuan beliau kemungkinan kan begitu budaya. Berarti yang jelas kesan-kesannya bangga sekali ya. Bangga sekali, suatu kehormatan untuk kita semua. Oke. Bunda Hena, maaf diperkenalkan, monggo kita langsung ke Bunda Hena. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hena Herli. Setelah kita kepertanyakan sama saja pertanyaan yang tidak rubah-rubah.
Nah, ikan kedatangan beliau orang sangat luar biasa lah ya. Nah, beliau ini informasinya, jadi kita sudah wawancarai langsung. Beliau ini pernah menjabat anggota DPRD tingkat di Provinsi Banten. Nah, merasa bangga nggak beliau sampai sejauh-jauh datang rela-rela datang ke sini untuk berjumpa dengan masyarakat, termasuk kita kan masyarakat. Monggo. Bangga sekali, dan ya. salut, dan saya mendoakan semoga Amin. Pak Irfan ini sukses, sehat selalu ya. Kita kan tanyakan lagi langsung. Kalau Pak Irfan ini suatu saat jadi menteri, ada ada yang pemerintah yang tertarik atau gimana lah yang punya hak lah ya mengangkat beliau jadi menteri, merasa senang nggak? senang banget. Senang sekali, memang pantas ya. Pantas. Karena beliau ini pertama memang sebenarnya punya skill, memang sudah dulu pernah menjabat 10 tahun anggota DPRD Provinsi Banten. Jadi paling tidak beliau ini sudah punya pengalaman lah tentang berinteraksi sama rakyat. Pun juga beliau ini sangat luar biasanya lagi pemirsa. Beliau mendukung juga di film Misteri Titi Sang Ratu. Jadi Prabu, jadi raja, berperan sebagai raja. Dan juga beliau sangat senang juga berkonfirmasi tadi mengenai cerita-cerita film Misteri Titi Sang Ratu, tentang Jawara, tentang pendekar dan baju-baju kolosalnya. Beliau menyatakan sangat bagus sekali dan kita ini berkarya. Tapi maklumlah pemirsa, kami ini hanya mampu berkarya lah, istilahnya untuk selanjutnya ya, yang penting kami seperti air mengalir, jalankan semampunya kami gitu pemirsa. Oke pemirsa, terima kasih semuanya. Oke, kita akan dua lagi pemirsa, dua lagi. Nah pemirsa, ini langsung dari rakyat nih. Wah, orang ganteng-ganteng lagi pemirsa, mantap. Akang siapa namanya? Edoy pemirsa, namanya ganteng juga, Edoy. Nah, Kang Edoy, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kedatangan beliau yang sangat luar biasa, yaitu Bapak TB Irfan Nur Hakim. Bagaimana merasa senang dan bangga nggak beliau sempat kesini gitu kan, Kang Edoy? Alhamdulillah, berarti intinya kita ketemu di sini berarti silaturahmi. Oh ya jelas, beliau sempat silaturahmi. Berarti yang jelas bangga lah ya. Bangganya beliau bisa datang hadir ke sini, melihat langsung suasana dan lingkungan, suasana kampung sini dan gunung sini. Nah, berarti banggalah kepada beliau ya, bersempatkan diri berinteraksi sama masyarakat langsung gitu ya. Pun juga beliau mendukung juga di seni budaya lah ya, yang luar biasa juga ya, yaitu film Titi Sang Ratu. Menurut konfirmasi beliau, komentar beliau bagus, kita berkarya ini ya, melestarikan budaya, yang jelas kan ini kan budaya kolosal dan kerajaan gitu. Kang Oday, saya akan menanyakan, Bapak Irfan ini andai kata jadi menteri atau yang jelas di bidang pemerintah, setuju nggak? Setuju banget ya. Memang setujunya dari mana? Yang jelas beliau dia kan langsung berinteraksi sama rakyat. Kan orangnya berarti dilihat kejujurannya. Iya betul, kejujuran dan juga mau interaksi ke masyarakat. Selalu ini ya, berinteraksi sama masyarakat, memperhatikan masyarakat. Memang beliau ini memang sudah punya skill. Dulunya memang jadi anggota DPRD Provinsi Banten. Oke Kang Edoy, terima kasih Kang Edoy informasinya. Kita pemirsa yang mana-mana, kita akan langsung berbicara endingnya, kita akan wawancarain lagi orang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak TB Nur Hakim, sarjana hukum. Pemirsa yang mana-mana, satu lagi kita wawancara, habis itu kita endingnya kita akan wawancara lagi Bapak TB Irfan Nur Hakim. Bisa. Kamu tegang-tegang amat kamu ini. Tegang. Bisa. Gak kalah gantengnya juga pemirsa. Beliau sebagai rakyat juga. Bapak sebagai warga. Namanya siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Kang Ade. Kang Ade. Nah, alhamdulillah ya, kita kedatangan orang sangat luar biasa, yaitu Bapak TB Irfan Nur Hakim, sarjana hukum. Merasa senang dan bangga. Ya, sangat senang sekali. Senang sekali. Bisa berkenalan ya. Iya. Belum pernah ketemu ya sama beliau. Belum pernah. Nah, baru kali ini. Kali ini ketemu Iya. sama beliau. Iya. Beliau ini rela sempat juga langsung ke interaksi sama masyarakat. Juga visi misi beliau juga bagus untuk mendukung dan melestarikan budaya. Pun juga memperhatikan lah
suasana, situasi, keadaan masyarakat langsung, mereka berinteraksi langsung sampai ke atas gunung sini, yaitu daerah Cibalai Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Nah, akan kami tanyakan lagi. Nah, pemirsa jangan kemana-mana ya. Andai kata Bapak TB Irfan Nur Hakim ini jadi menteri atau di bidang pemerintah lain, merasa senang, bangga nggak? Merasa senang nggak ini menurut? Senang banget ya. Itu yang diharapkan Bapak TB Nur Hakim ini, andai kata jadi pemerintah atau jadi menteri atau jadi apalah ya. Sangat setuju dan setuju sekali pemirsa, sangat setuju sekali. Oke, Kang siapa nama? Kang Ade. Kang Ade, terima kasih atas tidak berbincang-bincang tadi. Nah pemirsa, kita akan endingnya akan menjumpai Bapak TB Irfan Nur Hakim lagi. Pak Irfan, mohon maaf nih, kita lanjut bicara lagi. Aduh. Pemirsa. Pemirsa, alhamdulillah. Ambil semua. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita endingnya, kita alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah wawancara rekan-rekan di sini dan juga perwakilan dari warga sini, Pak Irfan. Ini kan langsung mereka-mereka yang berbicara seperti itu. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah mengabulkan ucapan mereka, Pak Irfan. Ya Allah ya mujib, ya Allah mujib, ya Allah Rahman Rahim. Nah, Pak bagaimana tanggapannya? Setelah saya sudah menanyakan langsung, berinteraksi beberapa warga di sini, yaitu setuju andai kata Bapak naik jabatan jadi menteri atau di bidang pemerintah. Bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, saya merinding juga dengar doa-doa mereka. Amin ya Allah ini. Dengan ketulusan hatinya, mudah-mudahan doanya dikabulkan. Amin ya Allah. Kita bersama, karena kita bersusah-susah dari bersama-sama, bergotong royong, bersama makan minum, ada nggak ada kita bersama. Luar biasa. Jadi doa-doa mereka pun luar biasa. Amin. Saya tidak ada apa-apanya kalau tanpa mereka, tanpa biasa. doa mereka. Amin ya Allah. Jadi terutama juga tanpa sutradara handal ini Kang Jayadi. Jadi kita tidak bisa ada di sini kalau tidak kenal dengan beliau. Jadi alhamdulillah. Allah yang bisa mempertemukan kita di sini. Alhamdulillah. Saya juga pribadi sendiri sebagai pelaksananya juga film Tugas Sang Rasmi. Saya sangat terima kasih. Beliau ini sudah mendukung juga. Nah tadi berarti kan dari masyarakat langsung setuju kalau Bapak jadi menteri atau menjabat di bidang pemerintah, sangat setuju. Nah andai kata Bapak ini suatu saat atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala kabulkan, ini langsung ucapan dari rakyat, dari masyarakat langsung nih Pak. Andai kata Bapak jadi di bidang pemerintah atau jadi menteri atau jadi yang lainnya, nah ya kan, pokoknya di bidang perwakilan rakyat lah yang jelas. Apa yang Bapak kerjakan nanti? Apa kira-kira planning? Monggo apa? Pertama-tama ya pasti saya sambangi rakyat saya dulu. Luar biasa pemirsa, buat rakyat dulu. Amin. Ya Allah. Pertama kali dilantik saya langsung ke rakyat lah, ke tempat kita makan minum di sini. Wah, amin ya Allah ya mujib. Yang jelas mendukung dan ini di budaya ya Pak ya. Budaya. Nah, ada nggak apalagi yang Bapak kemungkinan setelah menjabat dipercaya oleh rakyat, diangkat oleh yang pihak berwenang lah Pak ya, menjadi suatu menteri atau di bidang pemerintah yang lainnya, kemungkinan Bapak ada nggak visi misi lain, kemungkinan memperhatikan jalan yang di suatu perkampungan belum dibangun jalan, ataupun juga bersosialisasi, bangun masjid demi rakyat, ada seperti itu Pak? Ya, itu prioritas pertama untuk infrastruktur, berarti jalan, karena masyarakat supaya tidak ada kesulitan dengan jalan gitu loh. Luar biasa. Terus dengan adanya pembangunan jalan ini memudahkan mereka bisa bekerja. Jadi jangan ada jalan yang rusak, terus semua fasilitas untuk fasilitas umum dan khusus itu harus diperbaiki.
Saya akan turun ke bawah langsung. Amin ya Allah, terima kasih Pak. Semoga Allah kabulkan berarti visi Bapak berarti untuk yang jelas memperhatikan masyarakat ya, pertemanan jalan dan juga yang lainnya ya Pak ya. Pasti. Dan juga ada nggak Pak nih visi misi Bapak ini untuk membentuk skill dari yang belum masyarakat yang belum punya skill sampai menjadi punya skill, masyarakat bisa menjadi suatu bekerja di tempat lain, ataupun seperti begini kita mengadakan program film, masyarakat ini kita belajar aktingnya, dia bisa bekerja sebagai pemain film, ataupun yang belum punya skill tentang kerja di pabrik, kemungkinan digembleng Bapak jadi untuk skill di pabrik disalurkan sesuatu perusahaannya yang besar-besar. Ada nggak Bapak planning ke sana? Monggo. Insya Allah, karena ini kan untuk membentuk SDM, Ya. untuk daya saing harus dibentuk SDM yang kuat. Nanti kan luar kita biasa. akan membentuk di sini dengan kolaborasinya dengan perusahaan-perusahaan besar. Kita Ya. akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang siap menyalurkan Wih, SDM yang kita bentuk, kan itu selesai. Oh iya, berarti intinya Bapak punya visi misi seperti itu Pak ya? Itu visi misi yang utama. Oh, utama pemirsa, yang utama membertikan rakyat untuk membentukkan skill dan menyalurkan supaya masyarakat itu ada pekerjaan, menyalurkan yang nganggur bisa menjadi mereka bisa bekerja ya Pak ya. Ya, yang jelas seperti itu. Ada lagi Pak visi misinya, kemungkinan ada lagi? Ya mungkin ini closing statement ya. Oh iya, Closing luar statement biasa saya pemirsa. supaya jangan diam, Oh, kita iya. berbuat, kita Ada bekerja, iya. dan kita kreativitas terus, berkarya gitu. terus, Mm. supaya roda mikro yang dari bawah masyarakat ini bergerak terus melalui film apapun. Oh iya benar. Dan Kang Yadi adalah pelopor utama di Kota Bogor ini. Luar biasa, alhamdulillah. Ini kan kita ini hanya yang penting menjalankan seperti air mengalir saja Pak. Ya. Pribadi kami sendiri di sini di Penanti Ya. Sang Ratu, yang penting kami melestarikan budaya sebisa. Oke pemirsa, sampai di sini dulu dalam kesempatan yang sama. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya tetap di film Misteri Sang Ratu, dan terima kasih dari tadi sudah mengikuti kami, yaitu berbincang-bincang dengan beliau, yaitu Bapak TB Irfan Nur Hakim, Sarjana Hukum. Oke pemirsa, sampai di sini dulu dalam kesempatan yang sama. Tetap di channel Cahyadi Sepetelang. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, dan tak lupa salam seni budaya. Salam hormat buat semuanya.